Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh ada di sini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah semua jemaat Tuhan yang mungkin pagi ini akan beribadah kepada Tuhan, Tuhan memberkati. Salam sehat untuk kita semuanya. Amin. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulainya, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Lebih dari napasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Mari kita puji Tuhan kita dari nyanyian rohani nomor 9 ayat 1 sampai dengan 3. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengakuan. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman penyegar buat kita pagi ini,
Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Amin. Mari kita sambut dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 202 ayat 1 sampai dengan 2. Kita masuk di dalam pembacaan responsoria kita pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Mazmur 45 ayat 10 sampai dengan 17. Sebagaimana biasanya kita boleh saling bergantian membacakannya. Di ayat yang ke-17 nanti kita boleh bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu, lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuanmu, sujudlah kepadanya. Putri Tirus datang dengan pemberian-pemberian, orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu. Keindahan belaka putri raja itu di dalam pakaiannya berpakankan emas. Dengan pakaian bersulam berwarna-warna, ia dibawa kepada raja. Anak-anak dara mengikutinya, yakni teman-temannya yang didatangkan untuk dia. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa, mereka masuk ke dalam istana raja. Para bapa leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Amin. Gloria Patri. Dari
kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuk di dalam epistel kita pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Roma 7 ayat 15 sampai 25a. Roma 7 ayat 15 sampai 25a. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budi dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang melakukan firman Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita masuk di dalam warta jemaat. Pimpinan jemaat LS dan majelis mengucapkan selamat beribadah kepada semua jemaat. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, diharapkan tidak mengurangi semangat Bapak Ibu untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan cepat memulihkan Indonesia dan dunia dari pandemi COVID-19 ini, sehingga kita dapat kembali beribadah di rumah Tuhan secara bersama-sama. Shalom. Petugas minggu depan yang menjadi liturgis adalah Bapak LSP Silaban, pengkhotbah Pendeta M. Guru Hasibuan STH, doa syafaat LSH Peranginangin, singers L. Lumban Tobing dan Bapak K. Lumban Batu, pemusik adik kami Chandra Tobing, kameramen atau editing Bapak J. Gultom. Berita sepekan, hari ini Minggu 19 Juli 2020, kita masih tetap beribadah di rumah masing-masing untuk memenuhi seruan dalam upaya turut serta memutus rantai penularan virus COVID-19. Persembahan hari ini sebanyak 3 kali.
Untuk sementara waktu semua kegiatan seksi sermon ibadah komsel dihentikan. Ketiga, hal pengumpulan persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur. Setiap persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantarkan ke gereja hari Minggu sampai dengan Kamis, dibuat dalam amplop disertai catatan penjelasannya. Demikian juga jemaat yang akan memberikan perpuluhan dan ucapan syukur dapat mengantarnya ke gereja bersamaan dengan persembahannya. Persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur ini akan dibuletinkan setiap minggu. Tuhan memberkati semua jemaat. Keempat, pelatihan musik gereja. Bagi anak jemaat yang sudah mendaftar untuk pelatihan musik gereja, diundang untuk datang pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 ke gereja pukul 14 WIB atau jam 2 siang. Yang kelima, sosial anak berprestasi. Bagi anak jemaat yang sudah mendaftar, bagi anak jemaat yang mendapat ranking 1 sampai dengan 3 di kelas pada semester lalu, agar melaporkannya kepada Komisi Sosial Ibu Nyonya Sitepu Borusiboro atau kepada pimpinan jemaat Ibu Pendeta M. Boru Hasibuan STH dengan membawa fotokopi raport. Demikian juga kepada anak jemaat yang kuliah dengan prestasi nilai lebih atau sama dengan 3,5 dengan membawa foto transkrip nilainya. Yang keenam, data keanggotaan jemaat. Dimohon agar jemaat yang belum mengembalikan formulir pendaftaran anggota agar menyerahkannya kembali kepada ketua komsel masing-masing. Jemaat yang berulang tahun minggu ini tanggal 19 sampai 25 Juli 2020. Yang pertama, Josia Rian J. Silalahi, Nyonya J. Sibayang Boru Sitepu, Glorifi Dwi Rebeti, Geral Immanuel Finem, Bapak J.H. Purba, Gabriela Elisha Siahaan, Bapak T. Harepa. Pimpinan dan semua jemaat EKB menyampaikan selamat ulang tahun dan semoga panjang umur. Tuhan memberkati kesehatan, sukses dalam studi, pekerjaan, serta makin teguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk di dalam warta keuangan. Kita boleh melihat warta keuangan kita di dalam buletin kita dari Minggu tanggal 28 Juni bahkan sampai dengan persembahan Minggu tanggal 5 Juli. Demikian juga persembahan ibadah Minggu tanggal 12 Juli. Semuanya ada di dalam buletin kita masing-masing. Demikian juga persembahan persepuluhan, kita boleh melihat ada 6 kakak yang boleh memberikan persepuluhannya dalam minggu ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah memberi, baik yang belum memberi juga. Demikian juga ucapan syukur keluarga RC Tinjak Boru Butar-Butar atas kelahiran cucu juga ada di buletin kita masing-masing. Demikian juga keluarga KB Marpaung Boru Lubis atas berkat Tuhan untuk gereja dan pendeta. Terima kasih atas semua persembahan-persembahan yang telah diberikan untuk Tuhan, baik persembahan ibadah minggu, persembahan persepuluhan dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaan kita, memberikan hasil yang berlipat kali ganda. Amin. Kita masuk di dalam pengumpulan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, demikian firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Amin.
Mari kita sama-sama menyanyikan Mohon Tuhan Memberkati. Bapa kami di sorga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang boleh kami rasakan hingga saat hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa bila saat ini pagi ini kami masih boleh melakukan ibadah kami ya Tuhan, walaupun itu kami lakukan dari rumah kami masing-masing. Bapa di surga, kami berseru bermohon kepadamu ya Tuhan, biarlah kiranya segeralah berakhir wabah penyakit corona yang sedang melanda negeri kami, melanda kota kami. Biarlah kiranya ya Tuhan, waktu-waktu yang akan datang kami boleh saling bertatap muka untuk melakukan ibadah bersama-sama di gereja-Mu. Kami rindu Tuhan itu akan terlaksana, itu terwujud. Kiranya Tuhan mengasihi kami, kiranya Tuhan mengasihi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya juga kami semua masyarakat Indonesia saling mendukung program pemerintah untuk memutus rantai penyebaran penyakit corona ini dengan hidup mendisiplinkan diri dan mematuhi dalam banyak hal peraturan yang dianjurkan oleh pihak pemerintah ya Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berkenan mendengar dan Tuhan juga berkenan untuk menjawab doa-doa kami. Ya Tuhan, kami berdoa buat gereja-Mu, Gereja Gemia Pratakual Bekala. Biarlah Tuhan Engkau Tuhan memberkati semua jemaat-Mu. Tuhan berkati kami seluruh jemaat Efrata Kuala Bekala. Ketika kami melakukan pekerjaan dimanapun kami berada Tuhan, pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu, berkatilah itu Bapa. Semoga melalui pekerjaan yang kami lakukan, kami memperoleh berkat dari Engkau Tuhan, untuk boleh mencukupkan kebutuhan-kebutuhan di tengah-tengah rumah tangga kami. Berkatilah Tuhan anak-anak yang telah Engkau berikan di tengah-tengah keluarga kami. Berkati anak kami dalam kesehatannya, berkati anak kami dalam kepintarannya di sekolah. Begitu juga berkati anak-anak kami yang sudah melakukan pekerjaan. Biarlah anak-anak kami ini semua kami serahkannya ke dalam tangan-Mu. Tuhan akan selalu menolong memberkati anak-anak kami ketika dimanapun mereka yang jauh dari para orang tua. Buat anak-anak kami yang sudah sepantasnya untuk memiliki teman hidup, Tuhan yang akan menunjukkan, Tuhan akan memberikan pendamping yang seiman dengan anak-anak kami. Bagi anak-anak kami yang lagi mencari pekerjaan, Tuhan yang akan memberikan kesabaran, kekuatan,
dan Tuhan yang akan menunjukkan kepada mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan, buat seluruh jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang merindukan keturunan anak-anak untuk hadir di tengah-tengah rumah tangga mereka. Berkatilah ya Tuhan, jawablah kerinduan mereka, jawablah kerinduan kami bersama. Semua kiranya Engkau memberikannya apa yang mereka rindukan di tengah-tengah keluarga mereka. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan, buat program-program gereja-Mu, baik itu program kebaktian, program sosial, program seksi yang lain. Kami serahkan semua itu ke dalam tangan-Mu. Biarlah walaupun di masa-masa seperti ini kami boleh melakukannya dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, berkati seluruh para pengurus, semua kiranya boleh berjalan dengan baik. Berkatilah ya Tuhan para majelis gereja-Mu, para speaker untuk boleh melakukan pekerjaan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kiranya program-program gereja-Mu itu boleh Tuhan berkati. Semoga itu boleh kami lakukan di tengah-tengah gereja kami. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa buat inang pendeta kami yang melayani di gereja ini. Biarlah Tuhan tambah-tambahkan kesehatan, tambah-tambahkan berkat lainnya. Semua kiranya dalam pelayanan inang pendeta kami di GMI Prata Kuala Bekala akan semakin menambah iman percaya kami, dan kami boleh saling mengasihi sesama dengan yang lain. Apalagi kami Tuhan semakin tahu betapa Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Bapa di surga, berkati juga Amang Gultum, Angel, dan semua yang boleh bersama-sama dengan kami di GMI Prata Kuala Bekala ini. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih Bapa, ketika Ibu Sihite boleh sampai di Jakarta dengan keadaan selamat dan sukacita, di mana ya Tuhan pada bulan Agustus pada tanggal 15 akan dilangsungkan pernikahan Lucy Boru Sihite dengan Ruben Marga Simanjuntak. Biarlah kedua besar keluarga ini boleh melakukan pesta itu dengan baik. Tuhan berikan cuaca yang baik. Tuhan berikan seluruh perjalanan keluarga dalam menuju acara ini dengan kebaikan. Biarlah rencana ini mereka serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, dan kami mendukung dengan doa-doa kami. Semoga kiranya pelaksanaan pesta pernikahan ini boleh berlangsung dengan sebaik-baiknya ya Tuhan. Pada saat ini juga ya Bapa, kami mengingat Bapak Ibu jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa buat Opung Rara Doli ya Tuhan, di mana saat ini di masa tuanya ia mengalami sakit penyakit. Kami berseru kepadamu Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesabaran, keteguhan kepada orang tua kami ini dalam menghadapi, merasakan sakit penyakit yang lagi diderita. Berikan kekuatan, berikan penghiburan Tuhan. Biarlah kiranya orang tua kami ini Tuhan, tiada yang mustahil bagimu ketika Tuhan berkehendak memberikan kesembuhan kepadanya. Kami berseru, kami berharap ya Tuhan, biarlah Tuhan memberikan yang terbaik kepada orang tua kami ini, Opung Rara Doli. Begitu juga Tuhan kami mengingat, terus mengingat Bapak Padang dan Bapak Munti. Biarlah kiranya di masa-masa mereka mengalami sakit penyakit ini, di masa tua, Tuhan tetap juga menguatkan, menghiburkan mereka. Biarlah kiranya orang tua kami ini juga Tuhan boleh tabah, boleh kuat dalam menghadapi sakit penyakit, dan semoga kiranya Tuhan Engkau berkenan untuk memberikan kesembuhan kepada orang tua kami ini. Terima kasih Bapa di surga. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat persembahan yang sudah diberikan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan. Biarlah persembahan itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa buat gereja-Mu, Gereja Metodis Indonesia, baik itu di wilayah 1 dan wilayah 2. Biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat bijaksana kepada Bapak Bishop kami di wilayah 1 dan 2. Biarlah melalui kepemimpinan mereka ya Tuhan, nama Metodis semakin meluas, semakin jaya, dan membawa terang dimanapun tempat berada gereja-Mu. Tuhan berkati seluruh para pendeta, Tuhan berkati seluruh para guru Injil yang melayani
melayani dan menyebarkan firman Tuhan sampai jauh-jauh di pelosok. Biarlah kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan, Tuhan selalu menjauhkan segala halangan dan rintangan. Biarlah kiranya para hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu sampai jauh di pelosok desa tetap di dalam perlindungan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa Suka, sebentar juga kami hendak dilawat oleh firman-Mu. Biarlah Tuhan berkati kami, bukakan hati dan pikiran kami. Biarlah Roh-Mu Kudus yang akan memimpin hati dan pikiran kami. Semoga kiranya apa yang akan disampaikan oleh Inang Pendeta kami kepada kami itu boleh akan menguatkan kami, menghiburkan kami, dan menolong kami untuk menjalani hari-hari yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Di atas segalanya ampunilah dosa dan kesalahan kami. Semua kami layak untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat pujian kita dari nyanyian rohani nomor 104 ayat 1 tambah dengan 3. Shalom bagi kita semua Bapak Ibu yang kekasih. Kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Oh Tuhan Allah kami yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk berkat dan anugerah-Mu yang boleh kami nikmati di sepanjang perjalanan kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Hari ini kami boleh menyampaikan puji-pujian, kami menyampaikan doa syukur dan permohonan kami kepadamu ya Allah. Dan kami sejenak akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Engkaulah yang menguasai hati dan pikiran kami. Waktu ini Tuhan kami serahkan kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom bagi kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-11
ayat 16 sampai ayat 19, dilanjut dengan ayat 25 sampai ayat 30. Saya akan membaca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19, dilanjut dengan ayat 25 sampai ayat 30. Demikian firman Tuhan. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nas firman Tuhan pada pasal yang ke-11 ayat 2, situasi dan kondisi Yohanes Pembaptis pada saat itu berada dalam penjara. Dan pada saat dia dalam penjara, dia mendengarkan berita tentang pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan Yohanes pada waktu itu dipenjara karena kegiatan pelayanannya memberitakan Kristus yang pada saat itu dibenci dan sangat bertentangan dengan keinginan para penguasa. Dan di tengah-tengah situasi itu, Tuhan Yesus memberitakan Injil dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang begitu besar, menyembuhkan orang-orang sakit, membuat orang buta bisa melihat, bahkan menghidupkan orang yang mati. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih, meskipun banyak pekerjaan yang luar biasa yang begitu dahsyat dilakukan oleh Yesus, ternyata tidak bisa membuat orang banyak pada waktu itu bertobat. Tidak bisa membuat orang-orang pada saat itu, angkatan-angkatan yang dikatakan dalam pembacaan ini, bisa menerima Yesus dengan baik. Banyak di antara mereka yang memang mengeraskan hati, mereka tidak mau terima. Mereka memang tidak mau menerima Tuhan Yesus dan mengeraskan hati mereka. Karena situasi itulah Tuhan Yesus menyampaikan teguran kepada mereka dari nas firman Tuhan yang kita baca ini. Bapak Ibu yang kekasih, dari nas firman Tuhan yang kita baca ini, kita mau belajar beberapa hal. Saya membagi dalam dua bagian. Yang pertama, Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan Yesus menyebut angkatan pada saat itu, orang-orang pada angkatan itu, seperti anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru kepada teman-temannya, berseruling tetapi tidak menari, ada kidung duka tetapi mereka tidak berkabung.
Pada saat mereka melihat Yohanes tidak makan dan tidak minum, mereka menganggap bahwa Yohanes itu sedang kerasukan setan. Tidak makan dan tidak minum, mereka menganggap dia kerasukan setan. Tetapi pada saat melihat Yesus makan dan minum, mereka mengatakan sebagai pelahap dan peminum. Bapak Ibu yang kekasih, teguran Yesus ini menjelaskan bahwa orang-orang atau angkatan pada saat itu merupakan orang-orang yang taunya hanya menyalahkan orang lain saja. Semua orang dalam pandangan mereka, dalam pikiran mereka adalah salah. Tidak ada satupun orang lain kecuali dari kelompok mereka yang benar. Semua salah. Mereka tidak lagi mampu melihat dengan baik, tidak lagi mampu memberikan penilaian-penilaian positif kepada orang-orang yang berada di sekitar mereka, karena dalam pikiran mereka, dalam benak mereka, yang benar hanya mereka. Bagi mereka juga apa yang dilakukan oleh orang lain selalu salah. Bapak Ibu yang kekasih, hal seperti ini juga sering terjadi di zaman kita saat ini. Kita sering menyalahkan orang lain, padahal yang kita pikirkan itu pun belum tentu benar. Kita biasa menghakimi orang lain, padahal kita sendiri pun masih harus dihakimi. Orang yang tidak sempurna dalam hidupnya mencoba menghakimi saudaranya yang tak sempurna, menganggap dirinya layak untuk melakukan itu. Mungkin kita sering melakukan itu ya Bapak Ibu yang kekasih. Contoh sederhana, saya memberi penilaian terhadap orang lain. Pada saat ada satu kasus dan saya mendengar kasusnya, kemudian saya katakan, merespon apa yang saya dengar, saya katakan seperti pantaslah dia. Tiba-tiba saya terdiam. Pada saat saya mengatakan pantaslah dia, harusnya kan masih ada ya, pantaslah dia melakukan ini dan itu, rupanya karena begini dan begitu. Tapi pada saat saya mengatakan pantaslah dia, tiba-tiba saya terdiam. Kenapa saya terdiam? Karena dalam pikiran saya, wah, belum tentu aku lebih baik dari dia. Belum tentu aku lebih sempurna dari dia dalam hati. Bapak Ibu yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sering kenapa kita menghakimi orang lain padahal kita tidak tahu apa yang mereka rasakan. Padahal kita tidak tahu apa alasan mereka melakukan itu. Kita langsung mengatakan dia salah 100%. Jadi kita harus memulai dari diri kita Bapak Ibu yang kekasih, bahwa kita bukan manusia yang sempurna sehingga kita tidak berkata-kata sesuka hati kita. Mengapa orang banyak sesuka hati bicara? Karena dia merasa dia sempurna, dia lebih tahu segalanya, dan dia lebih baik dari orang lain. Kita harus memulai dari diri kita. Pada saat aku akan menghakimi orang lain, pikirkan, oh iya, aku melakukan lebih baik gak dari dia? Yang sebenarnya adalah Bapak Ibu yang kekasih, aku melakukan kesalahan, hanya orang lain tidak tahu kesalahan yang kulakukan. Beruntunglah aku dalam hal itu, sehingga orang tidak menghakimi diriku dengan pikiran mereka. Kita harus belajar dari diri kita sendiri, memulai bagaimana caranya Bapak Ibu yang kekasih, yaitu kita harus memiliki pengenalan, hubungan dan komunikasi yang baik dengan Tuhan Yesus. Dikatakan pada ayat 25, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Bapak Ibu yang kekasih, milikilah pengenalan yang baik, komunikasi yang baik dengan Tuhan Yesus. Itulah cara yang terbaik supaya kita tidak menghakimi orang lain. Dan hanya dalam keadaan seperti itulah
kita dimungkinkan dengan sungguh-sungguh untuk mengenal kebenaran yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita. Kalau tidak, maka kita tidak akan mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Kebanyakan orang menyimpulkan dari apa yang tidak diketahui. Hanya dia dengarkan bahwa ini melakukan ini, tidak diketahui penyebab dan lain-lainnya. Langsung ambil kesimpulan dia yang bersalah 100%. Itu hal yang pertama Bapak Ibu yang kekasih yang mau kita pelajari dari nas firman Tuhan ini, yang menegur kita supaya kita bertobat dan menerima Yesus dalam perjalanan hidup iman kita. Hal yang kedua Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan Yesus mengajak supaya semua yang letih lesu dan berbeban berat datang kepadanya. Jadi semua kita Bapak Ibu yang kekasih yang berbeban berat, yang letih lesu dengan situasi dan kondisi saat ini, membuat kita terbeban berat dari sisi perekonomian, hubungan kekeluargaan, pendidikan, dan banyak hal lain lagi. Mari datang kepada Tuhan. Ajakan ini Bapak Ibu yang kekasih menunjukkan kepedulian Tuhan Yesus kepada kita. Kepedulian Tuhan Yesus kepada umatnya yang sedang mengalami beban berat dan letih lesu. Supaya apa? Supaya setiap kita mendapatkan kelegaan. Dan dalam mengikut Yesus, kita semua juga harus belajar dari teladan yang diberikan oleh Yesus, supaya setiap murid Yesus benar-benar mendapatkan kelegaan. Hanya dengan mengikut Yesus, meskipun akan ada banyak pergumulan, ada banyak penderitaan, bahkan ada beban yang akan kita pikul, tapi pada saat Yesus memanggil kita, Dia menjanjikan kelegaan. Tidak ada persoalan, tidak ada masalah dalam perjalanan hidup kita Bapak Ibu yang kekasih yang tidak bisa diatasi. Semua masalah pasti ada jalan keluar. Dikatakan pada ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Beban di sini katanya enak dan ringan. Mengapa? Karena Yesus bersama dengan kita, karena Dia adalah sumber kelegaan yang akan memberikan kelegaan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, lewat firman Tuhan ini kita mau diajak untuk yang pertama, untuk tidak berpikir kalau kita tidak pernah melakukan kesalahan. Untuk kita tidak pernah berpikir menghakimi atau menghukum orang lain untuk sesuatu yang tidak kita ketahui kebenarannya, dan kita tidak sembarangan bicara. Menganggap orang lain sombong, padahal belum tentu mereka sombong. Entah pun kita yang sombong, tapi kita katakan sombong kali dia. Masa kami berpapasan di jalan dia nggak mau menyapa? Padahal tadi dia nggak melihat, kita yang melihat dia, kita yang tidak menegur, tapi kita mengatakan dia sombong, padahal sesungguhnya yang sombong adalah kita. Yang kedua, bangunlah komunikasi yang baik dengan Tuhan, sehingga kita tidak melakukan kesalahan, bahkan tidak mengulangi kesalahan kita. Yang ketiga, jadikanlah Yesus sebagai teladan dalam menghadapi tantangan hidup, dan jawablah panggilannya untuk ikut dengan Yesus, sehingga kita mendapatkan kelegaan secara khusus di tengah-tengah situasi dan kondisi kita pada saat ini. Bapak Ibu yang kekasih, biarlah firman Tuhan ini Bapak Ibu yang kekasih boleh kita renungkan, boleh kita hidupi di dalam kehidupan kita, sehingga membuat hidup kita menjadi lebih baik. Kita sungguh-sungguh menjadi orang yang bertobat dan menerima Yesus dengan memperbaharui, memperbaiki karakter, memperbaiki diri kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami
bahwa kami bukanlah manusia yang sempurna, ada banyak kekurangan kami ya Allah. Biarlah lewat firman ini kami belajar untuk tidak menghakimi saudara-saudara kami, karena kami pun adalah manusia yang tak sempurna. Ajari kami Tuhan untuk membangun komunikasi yang baik denganmu, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengalami pertobatan, sehingga kami sungguh-sungguh menerima Yesus dalam perjalanan hidup kami. Kami yakin dan percaya saat kami berserah kepadamu, maka kami akan mampu melakukan kebenaran firman-Mu. Dan ajarlah kami Tuhan menjawab panggilan-Mu untuk datang kepadamu dalam perjalanan hidup kami. Tidak sedetik pun kami meninggalkan Tuhan. Kami percayakan kehidupan kami, seluruh jemaat Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Marilah Bapak Ibu yang kekasih, kita boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga teladan Yesus hidup di dalam hidup kita, dan kita boleh menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita bernyanyi kepada Allah, beri puji. Kita menerima berkat dan anugerah yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semua.